kelakuan saya yang mungkin kurang baik gitu. Karya-karya Fajar itu luar biasa ya, luar biasa dalam arti dari sisi visual sendiri sudah menawarkan banyak hal yang itu katakanlah bisa memuaskan yang melihat. Saya sempat melihat karya-karya awalnya itu sudah cenderung penuh, dekoratif dan riuh gitu, dalam arti banyak elemen visual yang dia masukkan ke dalam bidang gambar, dan itu sangat menarik karena penuh dengan warna-warni yang menurut saya waktu itu secara komposisi itu menarik sekali. Kekayaan di dalam lukisan Fajar yang membuat saya memberi penilaian bahwa akan begitu banyak prospek atau potensi di dalam lukisan Fajar, termasuk cara berpikirnya itu adalah bahwa dia membawa teks-teks di luar lukisan, teks-teks di luar kekaryaan yang sifatnya seni rupa, bentuk-bentuk yang sifatnya seni rupa, atau referensi yang sifatnya bukan seni rupa itu ke dalam lukisannya. Contohnya adalah ketika dia mengambil judul-judul lagu untuk sebagai judul lukisannya. Dia tidak hanya mengambil judul lagu itu, tapi juga membaca syairnya dan kemudian menjadikan syair itu sebagai pintu masuk atau sebagai jiwa atau ruh di dalam karya-karyanya. Bentuknya bisa berbeda, bisa tidak sebagaimana syair lagu itu disebutkan, tapi si syair itu sendiri dan judul lagu itu sendiri itu menjadi kekuatan yang saling dorong, saling memberi penguatan sehingga karya lukisannya kemudian jadi lebih berjiwa. Saya berawal dari lingkungan sekitar gitu ya, tapi bukan berarti harus lingkungan sekitar yang lingkup besar gitu, negara ataupun apapun, tapi saya banyaknya lebih ke lingkungan sendiri dan pribadi, keluarga gitu ya. Dan kemudian untuk pengubahan secara tematik menjadi pengubahan ke karya, saya banyaknya dengan mendengarkan teks lagu gitu, teks lagu yang kemudian saya referensikan dengan bentuk-bentuk yang saya kira saya harus memahami bahwa apa yang dibalik teks lagu tersebut gitu. Referensi itu bisa dia dapat dari manapun, bisa tentang mitologi Yunani, bisa tentang kisah cerita rakyat, bisa dari hal-hal sepele seperti binatang-binatang yang ada di darat, di laut atau di udara, maupun hal-hal keseharian kita. Referensi-referensi visual itu kemudian dia jadikan semacam konsep yang mendukung tema di dalam setiap lukisan-lukisannya. Ya harus berjuang dengan kehidupan keseharian saya yang harus memacu saya untuk menghasilkan sesuatu atau karya, karena di situ begitu berbedanya ketika kehidupan saya masa kecil, ketika begitu alam begitu kosong dan masih banyak pohon ataupun tanaman atau kebun, sekarang sudah berpijak kepada bangunan-bangunan gitu sekarang.